Halo semuanya, welcome back to Bass Indo Tech YouTube channel sama gue Malvin Nathaniel. Dan hari ini di tangan gue udah ada sebuah gimbal atau stabilizer. Nah, ini adalah Zhiyun Crane. Mungkin kalau teman-teman sering lihat di Instagram gue @bassindotech, kalau kalian belum follow. Nah, gue tuh sering banget post-post BTS di sana, dan ini adalah salah satu yang gue sering post juga, Zhiyun Crane. Nah, Zhiyun Crane ini merupakan gimbal yang ditujukan khusus untuk mirrorless kamera. Seperti di sini gue ada A6300 Sony dan juga lensa 24 Rokinon atau Samyang. Nah, kita bisa lihat di sini perpaduannya ganas dan sangar banget. Nah, untuk harga sendiri Crane ini tuh dihargain sekitar 8 juta rupiah. Dan apa yang kalian dapat? Yang kalian dapat itu adalah ini. Nah, kita bisa lihat hard case, dan dari dalam kotaknya kita bisa tahu kalau ini tuh sebenarnya ditujukan buat profesional. Jadi Zhiyun Crane ini selain untuk profesional, Zhiyun itu juga sebenarnya bikin produk untuk pengguna smartphone. Nah, buat kalian yang penasaran, inilah dia. So guys, ini adalah Zhiyun Smooth Q, gimbal terbaru yang dikhususkan untuk pasar smartphone. Nah, harganya sendiri Zhiyun Smooth Q itu dihargai sekitar 2,2 juta rupiah, hanya hampir setengah harga dibanding DJI Osmo Mobile yang harganya itu sekitar 4 juta rupiah. Apakah dengan setengah harga fitur-fiturnya juga sama? So far sih gue pakai ini oke banget, dan gue tuh pengen share reviewnya ke kalian setelah gue pakai ini selama kurang lebih 1 minggu. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita mulai video review dari Zhiyun Smooth Q oleh Bass Indo Tech. Let's go! Oke, sebelum kita bahas tentang detail dari Zhiyun Smooth Q, kita lihat dulu apa aja sih yang ada di dalam boxnya. Nah, Zhiyun Smooth Q memiliki 4 macam warna, dan yang kita dapat adalah warna hitam. Nah, terus juga ada spek singkatnya yang berbahasa Mandarin. Yang gue cuma ngerti itu adalah baterai yang bisa 12 jam, dan satu lagi itu bisa dipakai dalam posisi vertikal ataupun horizontal. Nah, model kotaknya di slide ke samping, kemudian ada kotak hitam di dalamnya yang terdapat sebuah carrying case. Kemudian ada juga micro USB cable dan juga sebuah shoulder strap untuk dikaitkan ke carrying case biar gampang dibawa kemana-mana. Nah, carrying case ini menggunakan bahan hard plastik yang solid dengan finishing yang halus serta enak digenggam. Dan langsung aja kita buka carrying case-nya, dan di dalamnya terdapat gimbal Zhiyun Smooth Q. Dan inilah dia gimbal Zhiyun Smooth Q. Nah, kesan pertama gua adalah enteng banget. Beratnya itu kalau di spec sheet sekitar 400 gram, lebih enteng sedikit dibanding DJI Osmo Mobile yang 500 gram. Nah, walaupun demikian, build quality dari Smooth Q tetap terasa solid dengan material metal di bagian gimbal dan hard plastik di bagian holdernya. Nah, di bagian holdernya sendiri terdapat 3 buah tombol dan sebuah joystick. Kemudian di dalam gimbal ini terdapat baterai sebesar 26.650 mAh Li-ion battery yang bisa membuat gimbal ini bertahan untuk penggunaan selama 12 jam. Sangat jauh dibandingkan baterai 980 mAh DJI Osmo Mobile yang hanya bisa bertahan selama 4,5 jam. Nah, Zhiyun Smooth Q juga menyediakan USB port yang mempunyai daya sampai dengan 5 volt 2 ampere untuk mengecas smartphone kita kayak power bank. Nah, dari segi pemasangan sebenarnya cukup gampang karena setelah dicoba-coba tanpa perlu dibalance, Zhiyun Smooth Q secara otomatis bisa mengatur keseimbangan. Tetapi jika kalian ingin setting keseimbangannya terlebih dahulu, bisa melalui knob ini yang bisa mengatur sumbu X-nya aja. Nah, mungkin dengan mengatur keseimbangannya, kinerja gimbal akan lebih enteng dibanding ketika tidak dibalance. Nah, smartphone holdernya juga simple dan bisa diatur menjadi mode vertikal atau horizontal sesuai kebutuhan. Nah, buat kalian yang penasaran sama case ini gue dapet dari Sculptor Project yang terbuat dari pine wood asli dan bisa di custom untuk berbagai macam smartphone sesuai dengan keinginan kalian. Nah, cek Instagram mereka di Sculptor Project. Tersedia aplikasi untuk gimbal ini yaitu ZY Play, dan proses pairingnya juga cukup gampang dengan menggunakan Bluetooth aja. Setelah terkoneksi, kita bisa melihat interface aplikasi dari ZY Play ini. Nah, terdapat fitur-fitur seperti time-lapse, slow motion, foto, dan video. Option kamera setting juga sangat lengkap, dimulai dari resolution, white balance, grid, manual mode, dan juga flash yang bisa dijadikan steady light ketika diperlukan. Nah, terdapat 3 buah mode kerja di Zhiyun Smooth Q ini, yaitu Pan Following Mode, Locking Mode, dan juga Following Mode. Pan Following Mode itu merupakan mode default di mana gimbal akan mengikuti gerakan tangan kita untuk panning ke kanan dan ke kiri saja, tidak hanya tilt ke atas dan ke bawah. Tekan mode 1 kali, kita akan pindah ke Locking Mode di mana gimbal akan mengunci ke satu angle dan bisa dikontrol melalui joystick yang disediakan. Tekan mode sekali lagi, kita akan meluncur ke mode yang paling lengkap yaitu Following Mode di mana gimbal akan mengikuti gerakan tangan kita untuk panning ke kiri dan ke kanan ataupun tilt ke atas dan ke bawah.
Nah, satu hal yang cukup rumit di sini adalah ketika kita di mode yang ketiga dan kita ingin kembali ke mode yang pertama. Kita menekan mode sekali, kemudian pause, kemudian menekan mode sekali lagi. Jadi lumayan membingungkan dan merepotkan karena kita mesti ingat atau ngetes kita sedang di mode yang mana. Nah, mungkin lebih bagus kalau di aplikasi itu diberikan keterangan ya. Nah, mengecas gimbal ini juga cukup gampang, tersediakan kabel micro USB untuk mengecas kayak smartphone biasa gitu. Gimbal ini juga memiliki kemampuan untuk mengecas smartphone kita selagi dipakai, tetapi hanya bisa dipakai ketika smartphone ini dalam posisi vertikal. Nah, setelah pemakaian selama kurang lebih 1 minggu, beberapa hal yang gua notice berbeda dibanding DJI Osmo Mobile adalah tingkat getarannya. Nah, di Zhiyun Smooth Q ini nggak bergetar ketika kita nyentuh smartphone-nya karena enteng dan juga bikin tangan nggak cepat capek. Tapi sebenarnya karena enteng ada beberapa kekurangan di bidang handlingnya. Menurut gua cukup susah untuk nge-handle Zhiyun Smooth Q ini dan butuh tangan yang stabil juga biar hasil videonya oke. Terus satu lagi kekurangannya adalah aplikasi yang saat ini cuma available di iOS aja. Nah, katanya Zhiyun sih bulan Juni akan segera hadir untuk Android, jadi bersabar aja ya. Untuk kesimpulannya, menurut gua gimbal ini cocok banget buat kalian yang demen vlogging dan juga vertical mode-nya bisa dimanfaatkan untuk Snapchat dan Instagram Story. Nah, dengan harga yang hampir setengahnya DJI Osmo Mobile membuat Zhiyun Smooth Q ini pilihan yang sangat menarik. Bobotnya yang enteng, baterai yang tahan lama disertai kemampuan powerbank yang tersedia di Zhiyun Smooth Q ini membuat gimbal ini satu paket yang lengkap. That's it guys, itu aja tadi video review dari Zhiyun Smooth Q. Nah, kalau kalian pengen gue review Zhiyun Crane juga, kalian boleh tulis comment section di bawah, karena gue sebenarnya nggak tahu viewer kita tuh banyak kan dari profesional atau dari hobi. And thank you so much guys, kalau kalian ada pertanyaan boleh tulis di comment section di bawah, dan buat yang pengen beli, gue juga taruh link pembeliannya di description box di bawah. And that's it, kalau kalian suka videonya boleh tulis like, kalau nggak suka klik dislike, kalau ada kritik, ada saran boleh tulis di comment section di bawah. And jangan lupa subscribe ke Best Indonesia YouTube channel buat tech and gadget content yang available di Indonesia. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao.